Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Hari ini gue pengen ngomongin tentang handphone yang satu ini, yaitu Realme 7 atau Realme 7. Dan kenapa bisa jadi ini adalah pembelian Realme terbaik lo di tahun 2020. Yuk kita obrolin. Kenapa topik gue miring? Lo nggak salah dengar, gue tadi sempat bilang kalau pembelian Realme 7 ini bisa jadi adalah pembelian Realme terbaik lo di tahun 2020. Seenggaknya sampai bulan September 2020. Karena kita tahu lah, Realme seneng banget ngeluarin handphone baru. Kenapa gue pede bilang ini pembelian terbaik lo untuk Realme? Karena gini, kalau misalkan kita membeli satu buah handphone, sebenarnya yang dicari itu nggak jauh-jauh. Masalah performa, masalah baterai, terus juga masalah kamera yang sudah oke. Dan secara spesifikasi, kalau emang lo kaum doyan spesifikasi, speknya si Realme 7 ini udah lumayan banget. Menggunakan Helio G95 berpadu sama RAM-nya 8GB dan juga storage 128GB, seenggaknya yang gue pegang saat ini. Punya baterai 5000 mAh dan juga udah support fast charging 30W. Nggak ketinggalan, kamera belakangnya ada 64 megapiksel main kameranya, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, 2 megapiksel makro kamera dan juga 2 megapiksel depth sensor. Nggak ketinggalan kamera depannya 16 megapiksel, sudah support 4K dan juga sudah ada ultra steady atau stabilisasi yang di-enhance menggunakan software. Jadi bisa dibilang secara spesifikasi sudah oke. Sekarang kita akan coba telusurin lebih lanjut device-nya deh. Secara fisik, Realme 7 ini adalah cara Realme ya untuk ngelawan orang-orang yang bilang Realme desainnya gitu-gitu aja. Kali ini Realme hadir dengan desain yang beda. Secara finishing jatuhnya doff, tapi juga masih ngasih efek pantulan cahaya yang menarik. Dan lingkaran kuning di bagian modul kamera belakang juga menghilang. Kali ini modul kamera belakangnya atau bumpnya itu bisa dibilang strip lurus ala handphone tahun 2020-an banget lah. Bodi belakang dari Realme 7 ini emang bahannya adalah polikarbonat atau plastik ya. Tapi gue tetap akan mengapresiasi Realme di sini karena kan handphone ini tebal loh. Tebalnya adalah 9,4 mili. But somehow desain fisiknya itu membuat Realme 7 masih sangat nyaman banget buat digenggam. Dengan catatan kalau lo menggunakan case bawaan, rasa nyamannya itu jadi berkurang karena akhirnya berasa bulky dan berasa tebal. Jadi patut dipertimbangkan untuk membeli casing third party yang lebih tipis daripada casing bawaannya Realme 7. Satu hal juga yang membuat gue agak sulit terbiasa menggunakan Realme 7 selama 1 minggu terakhir adalah perbedaan letak tombol power dan juga tombol volume. Walaupun emang iPhone juga layoutnya seperti ini, tapi somehow untuk Android gue lebih terbiasa menggunakan tombol power dan juga volume button di satu sisi yang sama. Jadi ya, gue agak mengalami sedikit keribetan, tapi ini preferensi pribadi. But however, lagi-lagi gue mengapresiasi penyatuan tombol button dengan fingerprint sensor yang ada di Realme 7. Dimana ini jadi semacam hint kalau layar dari si Realme 7 ini masih IPS LCD. Tapi tenang aja, walaupun layarnya masih LCD, Realme 7 tetap ngasih kita 90Hz refresh rate yang bisa di set modenya mau itu adaptif atau selalu aktif. Kalau gue tentu si anak selalu aktif walaupun memakan baterai jadi sedikit lebih kencang. Catatan sebenarnya untuk content creator ya, kalau gue ngeliat dari banyaknya layar dengan refresh rate sekarang 90 dan juga 120, sepertinya penggeseran cara merekam video dari yang terbiasa 24 atau 25 fps digeser sekarang ke 30 fps. I know it's less cinematic dibandingkan dengan 24 atau 25 fps, tapi kalau untuk penggunaan social media atau YouTube seperti ini kayaknya masih fine-fine aja ya nggak sih? Nggak tahu sih. Jangan diserang ya. Lanjut ngomongin soal konten, bukan konten kreatornya. Kalau kita menikmati konten video di Realme 7 ini secara pewarnaan, gue udah suka karena jatuhnya secara warna itu rich dan gak ketinggalan. Tidak terlihat over sharpening seperti yang biasa terjadi kalau kita menggunakan MediaTek. Dan juga untuk kontras dari konten yang kita tonton juga out of the box tanpa dirubah-rubah apa-apapun settingannya, sudah terlihat nyaman pula. Berlanjut ke masalah performa, karena sudah menggunakan MediaTek Helio G95, sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan performa harian dari si Realme 7 ini.
Kalau gue ukur menggunakan Geekbench 5 untuk benchmarknya, gue mendapatkan angka 498 untuk single core dan 1650 untuk multi-core score. Angka ini bisa dibilang udah bagus loh, karena mendekati hasil benchmarknya Snapdragon 845, terutama yang single core-nya. Jadi iya, hitungannya MediaTek Helio G95 ini powerful. Kalau misalkan gue pakai aplikasi-aplikasi harian, social media, dan segala macamnya, tentu hitungannya masih aman-aman aja. Kalaupun dengan RAM 8 yang gue pakai saat ini, gue mencoba membuka beberapa apps sekaligus, switching, multitasking, balik ke aplikasi pertama yang gue buka, belum pernah ada ceritanya tuh, tiba-tiba aplikasinya ke refresh. Jadi ya, hitungannya nyaman lah multitasking menggunakan Realme 7. Sementara kalau lo yang seneng main game, gue cuman mencoba main game Call of Duty Mobile pakai si Realme 7 ini, dan hasilnya it's fun. Secara layar responsivitasnya juga untuk casual gamer seperti gue hitungannya masih aman-aman aja. Tapi emang iya, untuk suara karena dia masih single speaker, jadi berasa besarnya ya di sebelah kanan atau kiri, tergantung lo pakai handphonenya kayak gimana. Untuk performa baterainya si Realme 7 juga buat gue udah oke. Gue out of the box megang handphone ini dapat baterai 50%, gue masukin kartu. Running standby GSM, dia bisa bertahan 2 hari lebih dengan screen on time 2 jam. Jadi ya, penggunaannya itu moderate, tidak berat-berat banget. Tapi seenggaknya lo dapat gambaran lah ya. 2 hari standby mode mulai dari 50%. Dan screen on time-nya 2 jam lebih, jadi hitungannya aman. Untuk ngecharge juga hitungannya handphone ini lumayan cepat karena 30 watt fast charger-nya udah langsung kita dapetin. Pas gue lagi buru-buru, sekitar 22 menit gue bisa mendapatkan peningkatan daya 43%. Jadi sudah lebih dari cukup lah untuk gue bawa cabut pergi keluar. Jadi hitungannya kalau emang Realme punya janji dalam waktu 30 menit handphone ini bisa keisi 50%, ya most likely janji itu emang bener dan bisa ditepati, bahkan bisa kita rasakan sendiri juga. Dari sisi kamera, si Realme 7 ini hitungannya udah oke lah dengan kamera 64 megapikselnya, pakai sensor Sony IMX favorit kita semua. Walaupun ini masih Sony IMX 682, but I don't mind. Ngelihat price point dari handphone ini yang juga nggak lebih dari 5 jutaan. Untuk hasil foto yang bisa gue kasih lihat untuk saat ini, secara dynamic range, hitungannya udah aman. Dan juga untuk detail ketajaman dalam kondisi pencahayaan dalam ruangan, hitungannya udah cukup lah ya. Apalagi kalau penggunaan kita itu masih di social media, atau mungkin sekitar report-report hasil kerjaan aja, hitungannya tidak terlalu bermasalah. Satu hal yang sebenarnya gue berharap Realme bisa bermain lebih banyak mungkin adalah masalah color science. I really hope mereka bisa nge-tune ulang kameranya, jadi out of cam kita bisa punya hasil pewarnaan yang lebih pleasing di eyes. Skin tone, saturasi, terutama kalau kita ketemu sama warna hijau lah. Let's say landscape, ngambil banyak gambar rumput dan segala macamnya. I hope they do better di bagian color science. Kalau untuk bagian perekaman video, si Realme 7 ini udah lumayan bisa ngerekam 4K walaupun stabilisasinya hilang. Stabilisasinya Realme itu mentok di 1080 30 fps. Benar ada mode Ultra Steady-nya. Lagi-lagi gue kasih tahu itu mentoknya di 1080 30 fps, dan kalau lo menggunakan mode Ultra Steady yang max, lo tidak menggunakan kamera utamanya tapi lo menggunakan kamera ultra wide yang terus di crop biar bisa lebih stabil. Jadi keep in mind, bisa dibilang lo mengalami pengurangan resolusi. Satu hal yang suka ditanya kalau masalah review handphone itu adalah masalah keawetan barangnya gimana bang gitu. Nah selama ini gue belum bisa banyak komen kan, terutama untuk Realme. Tapi setelah lewat dari tahun 2018 pertama kali gue megang Realme, yaitu Realme 2 Pro. Dan sekarang barangnya ada di temen gue sempet tanya ke dia, barangnya gimana sekarang? Oh ternyata secara software penggunaannya masih aman, dipakai main game juga dia tidak merasa ada masalah. Bahkan untuk hasil kameranya, itu dia masih bisa ngerekam dan nambel untuk produksian seriusannya dia, kan dia seorang kameramen lah, jadi hitungannya masih oke. Gue juga sempat melempar nih pertanyaan di Instagram gitu, ada nggak yang sempat masih pakai Realme 2 Pro
gimana performanya sekarang, dan rata-rata mereka bilang ya secara fisik tentu balik ke penggunaan masing-masing, tapi kalau untuk masalah software hitungannya masih berjalan dengan aman. Bahkan ada yang masih pakai Realme 2 Pro sekarang sudah mendapatkan update Android 10 dan juga Realme UI. So, good job Realme untuk menjaga software dari Realme lamanya. Doing good. Pada akhirnya semoga opini gue tentang Realme 7 yang bisa jadi adalah pembelian Realme terbaik udah tahun 2020 itu terjawab ya dengan beberapa pemaparan gue tadi di atas. Dan semoga juga ini ngebantu buat lo yang lagi pengen beli handphone apapun itu dengan range harga 3 jutaan, atau juga untuk lo yang pengen mencari informasi tentang Realme 7. I know gue bukan orang yang paling technical dan juga bukan orang yang paling ngerti tentang satu buah handphone, but hopefully lo mendapatkan 1 atau 2 poin lah dari video ini. Kalau ada 1 atau 2 hal yang pengen lo tanya tentang Realme 7, boleh tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin gue jawab kalau emang gue tahu jawabannya, atau paling nggak ada community lah dari teman-teman yang suka nonton video gue untuk juga ngebantu ya. Stay healthy dan juga stay positif dalam menulis komen. Jangan sampai diskusinya jadinya berantakan, toxic, atau malah ribut-ribut. Nah, udah nggak zaman lah. Anyway, that was the video for today. Semoga sekali lagi lo mendapatkan 1 atau 2 hal dari video ini. Dan kalau emang lo suka sama video gue yang modelnya kayak begini, please do. Silakan klik tombol like. Dan kalau nggak suka, silakan klik tombol dislike. Nggak apa-apa, 2 kali. Jangan lupa juga untuk hit subscribe button dan juga nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.